Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik di waktu kaya maupun waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133 dan ayat 134. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmatnya tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitunya melaksanakan salat fardhu Jumat yang kita lakukan saat ini. Berapa banyak orang di luar sana yang tidak memiliki nikmat iman sehingga mereka tidak dapat berkumpul bersama kita. Dan juga nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat iman kepadanya, namun nikmat kesehatan tidak ia peroleh sehingga mereka juga tidak dapat berkumpul bersama kita. Untuk itu, syukurilah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepadanya.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam tidak lupa kita doakan kepada Allah, semoga tetap dicurahkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi. Di dalam ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surganya yang luas seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, dan bersegeralah kalian bi'amali salih, untuk melaksanakan amalan salih, untuk mengerjakan amal-amal kebajikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menyembahnya, hanyalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan merasakan yang namanya kematian. Sebelum ajal itu menjemput kita, maka pergunakanlah kehidupan kita ini untuk memperbanyak amal-amalan soleh. Agar apa? Agar Allah berikan kepada kita maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika si mayat telah meninggal, ketika manusia telah dijemput ajalnya, maka apa yang akan menemaninya di dalam kuburnya? Tentu amalnya. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasannya yang mengikuti mayat itu ada 3. Yatsba'ul maita thalathah, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengikuti mayat itu ada 3, keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka yang kembali itu 2, keluarganya dan hartanya. Maka yang tinggal 1 adalah amalnya. Ketika keluarganya mengantarkannya ke dalam liang lahat, ketika hartanya mengantarkannya ke dalam liang lahat, lalu keluarganya dan hartanya pun meninggalkannya, maka tinggallah amalnya yang menemaninya di dalam kubur. Jika amalnya tersebut selama hidupnya ia melakukan amalan saleh, maka itu akan menjadi kebaikan di dalam kubur. Tetapi sebaliknya, ketika ia banyak melakukan amalan-amalan buruk selama hidupnya, maka itu akan menjadi keburukan bagi dirinya berada di dalam kuburnya. Untuk itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk segera lebih berbanyak beramal saleh di hidup ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan meninggalkan kehidupan yang fana ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat amal saleh. Yang pertama maghfirahnya, yang kedua surganya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjarannya seperti maghfirahnya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Seluruh bani Adam, seluruh manusia itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah orang yang melakukan perbuatan zalim, orang yang melakukan perbuatan yang buruk, lalu ia menyadari bahawa perbuatan ia itu salah, lalu ia meminta ampun kepada Allah dan tidak akan lagi mengulanginya dengan membuktikan beramal saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta ampun kepada Allah selama satu hari itu lebih dari 70 kali. Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi aksara min 70 marrah fil yaum.
Demi Allah, kata Nabi, sungguh aku meminta ampun kepada Allah dan meminta taubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam satu hari. Lalu bagaimana dengan kita yang memiliki banyak kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja? Apakah pantas bagi kita untuk tidak meminta ampun kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita memang pernah berbuat kesalahan, tetapi jika kita memperbaikinya lalu bertaubat kepada Allah, maka Allah pun akan menyukainya, Allah pun mencintainya. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu yang pertama, ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat amal soleh. Yang kedua, surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang berbuat amal saleh, mereka akan diberikan ganjaran bagi mereka surganya Firdaus Allah sebagai tempat tinggal mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran seperti ini karena manusia itu sangat cenderung dengan kesenangan, terutama dengan kesenangan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan yang sebenarnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dijelaskan bahwa surga itu adalah kenikmatan yang belum pernah terlintas di dalam pikiran, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Artinya apa? Kenikmatan yang ada di surga tidak ada yang dapat membandinginya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Kenikmatan yang ada di dunia ini adalah kenikmatan yang sedikit, mata'un qalil, mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Sehingga banyak di antara kita yang lalai dengan kenikmatan yang ada di kehidupan ini. Untuk itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah untuk melakukan amalan-amalan saleh agar kita mendapatkan jannah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan ayat selanjutnya, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Imam Ghazali mendefinisikan takwa itu adalah siyanatun nafsi, memelihara dirinya bimtithali awamirihi, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 134 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-cirinya orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, ciri-cirinya orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka menginfakkan harta mereka itu baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan tujuannya adalah mencari keridhaan Allah. Ketika ridha Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan kepadanya, maka keberkahan akan mengikutinya, maka keberkahan akan ia rasakan di dalam hidup ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu menumbuhkan 100 biji. Jadi setiap orang yang berinfak di jalan Allah, mereka akan menumbuhkan 700 kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang membedakan antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang berinfak itu adalah orang-orang bertakwa mereka berinfak baik di waktu kala ia waktunya lapang dan waktu ia sempit. Ketika ia waktunya lapang, ia bersedekah, ia berinfak, dan waktu sempit ia pun bersedekah sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Itu yang pertama.
Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan mereka dapat menahan amarahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa syadidi bis-sur'ah, walakinnal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago gulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang-orang yang mampu menahan dirinya ketika ia marah. Nabi Muhammad SAW pernah diminta wasiat oleh seseorang. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya, La taghdab, la taghdab, la taghdab. Janganlah kamu marah, janganlah kamu marah, janganlah kamu marah. Karena kemarahan dapat membawakan kepada kita perbuatan yang tidak kita inginkan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah terjadi di antara putranya Nabi Adam alaihissalam, antara Habil dan Qabil. Karena rasa amarah, karena rasa dengki yang ada dalam diri Qabil, maka ia membunuh saudaranya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Mereka mampu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain bukanlah sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita akhlak yang mulia, mencontohkan kepada akhlak yang baik, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Nabi Muhammad SAW pernah diracuni makanannya oleh seorang perempuan dari Bani Khaybar. Lalu Nabi Muhammad SAW memaafkannya, lalu menyuruhnya ia kembali kepada penduduknya Bani Khaybar. Maka tidak lama setelah itu, Zainab binti Harisah, perempuan yang memberi racun di makanan Nabi itu, kembali ke Madinah untuk mengucapkan lafaz Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah keutamaan, fadilah dari memberikan maaf kepada orang yang pernah berbuat kesalahan kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terapkan 3 amalan ini. Yang pertama, berinfak baik di waktu kita lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, menahan amarah kita walaupun dapat membalaskannya. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain walaupun kesalahan itu sangatlah besar. Karena jika kita melakukan 3 hal ini, kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Allah janjikan maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل عظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.